Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Delila Rambu Tembakanggu SPD, guru matematika di SMP Kristen Web Akul, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 bidang studi matematika di LPTK Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dengan NIM 251071352, dan saya akan melaksanakan ujian kinerja. Berikut praktik video pembelajaran. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kesediaan salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu absen dulu ya. Apakah semua hadir? Hadir. Sudah siap belajar pada hari ini? Sudah. Tadi di pelajaran pertama kalian belajar tentang apa? PPKN. Oke, sekarang kita lanjut dengan matematika ya? Iya. Masih semangat belajar? Masih. Supaya lebih semangat lagi, kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Kita lanjut ke materi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Ya. Tujuan dari hari ini tentang menentukan suku berikutnya pada pola barisan bilangan dan menentukan rumus suku KN pada macam-macam pola barisan bilangan. Mari kita ingat kembali materi pada minggu sebelumnya, yaitu kalian sudah mengenal tentang bermacam-macam pola. Ada yang masih ingat macam-macamnya apa di minggu yang lalu? Yang pertama, pola bilangan asli. Yang kedua, pola bilangan ganjil. Yang ketiga, bilangan genap. yang keempat, Pola bilangan segitiga. yang kelima, Pola bilangan persegi panjang. dan yang terakhir. Pola bilangan persegi. Dari bermacam-macam pola yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya, hari ini Ibu memberikan contoh materi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang satu ada tiga. Meja barisan kedua ketika dijumlahkan menjadi 6. Meja ketiga 9. Kalau meja yang ke-10 berarti berapa? 30. Ya. Di sini Ibu mau meminta kalian, bisakah kalian menentukan pola berikutnya sesuai dengan materi yang sudah kalian dapatkan di minggu sebelumnya? Misalnya di sini Ibu sajikan ada angka 1, 2, 4, dan 8. Bagaimana kalian bisa menentukan 3 bilangan berikutnya dari aturan pola bilangan? Contohnya 1 ke 2 dikali 2 ke 4 kali 2. Jadi 1 kali 2, 2 kali 2, 4 ke 8 dikali 2. Berarti angka berikutnya 8 kali 2. Hasilnya 16 dikali 2 hasilnya 32 kali 2 64. Aturannya bilangan di atas kalikan bilangan dengan angka 2. Berarti semua sudah paham pada materi sebelumnya. Ini hari kita sudah bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana menentukan suku berikutnya dari pola barisan bilangan maupun pola dari susunan objek. Bukan hanya belajar tentang pola dari angka-angkanya, tapi susunan objek yang nanti Ibu akan tayangkan pada gambar. Yang kedua, kita juga akan belajar bagaimana cara menentukan rumus suku KN dengan menggeneralisasi pola.
Sekarang adik-adik mari perhatikan susunan nokta yang ibu sajikan pada gambar ini. Yang pertama, nokta pada bilangan 1 itu ada 1. Pada pola kedua ada 3. Nah, pola ketiga ada 6. Pola keempat ada 10. Oke. 1 ke 3 dia operasinya ditambah berapa? 2. 3 ke 6? 3. 6 ke 10? 4. Ditambah? 4. Jadi kalau 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 6 tambah 3, 6 ke 10 ditambah 4, berarti pada angka berikutnya ditambah dengan berapa? 5. Oke. Jadi dari 10 ini menjadi 5? 15 apa? No? Dari 15 dia tambah berapa di atas di sampingnya? 6. Berarti 15 tambah 6 hasilnya? 21. 21? Oke. 21 kalau tadi ditambah 6, 21 tambah berapa angka berikutnya? 7. 21 tambah 7 jumlahnya? 12. Nah, dari materi ini kalian sudah bisa menentukan 3 suku berikutnya, yaitu angka-angka berapa saja? 15, 21, dan 28. Angka yang di bawah nokta ini disebut barisan bilangan. Angka pada tingkat yang kedua ini disebut dengan tingkat 1. Angka pada barisan kedua disebut ketiga disebut tingkat 2. Jadi dari pernyataan aturan pembentukan pola bilangan di atas ini, kalian sudah memahami tentang susunan nokta yang membentuk pola bilangan bertingkat 2, di mana pada tingkat kedua itu beda sukunya sama, yaitu bertambah 1. Dari suku yang disimbolkan dengan U ini, suku ke-1 dituliskan dengan U1, suku kedua dituliskan dengan U2, sampai suku berikutnya itu ditulis dengan UN. Ya. Jadi dari suku pada nokta tadi yang disajikan, kita akan membentuk bangun data dari pola yang ada. Nah, ketika kita melihat polanya dari 1 ke 4, ke 9, 16, dan 25, kalian melihat pola apa di dalamnya? Persegi. Nah, pola persegi. Jika kita memperhatikan susunan barisan dan kolom, apa yang kalian temukan? Total noktanya sama dengan perkalian baris dan kolom. Ya. Jadi sesuai dengan pernyataan yang sudah ibu jelaskan tadi, bahwa yang sudah kita ketahui dari pola bilangan kuadrat itu sama dengan pola bilangan persegi. Jadi rumusnya n kuadrat itu rumus suku ke n. Dengan demikian, rumus suku ke n untuk menentukan pola bilangan persegi sama dengan UN sama dengan n kuadrat. Ibu akan memberikan satu contoh soal. Di sini contoh soalnya tentang tentukan berapa bilangan pada suku ke-20 pada pola bilangan persegi. Tadi kita sudah tahu rumusnya UN sama dengan n kuadrat. Berarti U20 sama dengan 22. U20 sama dengan 400. 400 didapat dari 20 kali 2. Ya, dengan demikian suku ke-20 dari pola bilangan persegi adalah 400. Ya, ada contoh lagi di sebelahnya. Jika suku ke n pada pola bilangan persegi adalah 169, tentukan banyak bilangan atau suku pada pola bilangan tersebut. Kita tadi sudah mengetahui bahwa n itu sama dengan n kuadrat. Nah, berarti 169 itu sama dengan N kuadrat. n kuadrat. Untuk mencari nilai n-nya berarti akar dari 169. Hasilnya adalah 13. Jadi nilai dari 169 pada pola barisan bilangan persegi merupakan suku ke 13. Oke. Sekarang ibu, kalian sudah duduk dalam kelompok toh? Pada pertemuan awal kita, kalian sudah dibagi dalam berdasarkan kelompok diagnostik. Jadi hari ini ibu akan bagi LKPD. LKPD ini
kalian diminta untuk mengerjakan lembar kerja dan Ibu akan menjelaskan instruksi dari LKPD yang ada. Oke. Terus buat rumus UN untuk menentukan banyak titik pada ruas UN. Coba kita jalan sekarang. Halo, Ibu sudah menjelaskan tentang instruksinya. Sekarang Ibu minta kalian untuk bekerja. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nanti Ibu akan kasih kesempatan juga untuk kalian mempresentasikan materi ini sesuai dengan hasil pekerjaan kelompok kalian masing-masing. Kalian bagaimana menentukan Yang itu kerja pakai yang penting dan juga suku pertama dari barisan buatlah menentukan banyak titik pada bola G. Bola 1 kan tadi sah. Bola kedua. Oke, semua perhatikan kelompok 1 akan presentasi. Mungkin Kak Monika berdiri di depan dua. Findri, silakan Findri memperkenalkan kelompok dilanjutkan Kak Mika. Halo kawan-kawan semua. Hai. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami bertempat mewakili kelompok kami, yaitu saya sebagai moderator, Findri, yang kedua, yang ketiga, Mika, dan keempat. Ya, jadi kami berempat akan mewakili kelompok kami untuk menjelaskan hasil kerja kami. Jadi di sini saya akan meminta teman saya Mika untuk membacakan hasil kerja. Silakan Kak Mika. Nomor 1, tentukan 5 suku pertama dari barisan berikut. Untuk suku A ada 4 suku pertama, 2, suku kedua 4, suku ketiga 6, suku keempat 8. Jadi bagi berapa bentuk suku kelima? 2 Ditambah 2 ditambah 2 4, 4 ditambah 2 6, 6 ditambah 2 8. Ya supaya dapat suku kelima, 8 ditambah 2, jadi hasilnya 10. kasih lanjut ke berikutnya. Untuk tentukan suku B ada Tolong diperbesar suaranya Kak Mika. ada 4 suku pertama. Suku pertama ini 5, Iya. suku kedua 10, Iya. suku ketiga 15, suku keempat 20. Jadi supaya dapat ini suku kelima tambahkan 5. Oke. Dari penjelasan yang Mika sudah sampaikan, mungkin Ibu minta kesimpulan dari teman-teman semua. Satu orang mewakili menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya, penerapan suku selanjutnya dalam pola bilangan, kita harus menemukan aturan atau pola yang terbentuk dari bilangan sebelumnya. Oke. Terima kasih. Kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi masih ada yang mau ditambahkan dari kelompok 1? Ya, silakan menyampaikan penutup. Saya dari kamu yang bisa diberikan
cepat sama halnya dengan dia yang menghubungannya begitu cepat, tapi kenangannya begitu rendah. Sendiri tanpa kekasih setia terima kasih. Sambil menunggu kelompok 2 mengalih penjelasan mereka, ayo kita semua bangun berdiri dan ice breaking. Semua bangun berdiri, kita ice breaking dengan melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Halo, kelompok 2 sudah kok? Ya? Oke, Ibu kasih waktu kalian presentasi 5 menit ya. Silakan. Yang ada saja yang dipresentasi. Oke. Ya. Silakan Ibu minta satu orang presentasi. Oh, kalian punya ice breaking? Silakan. Oke. Nanti. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat siang. Oke, karena kelompok 2 itu jadi semua bilang selamat pagi. Silakan lanjut kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, teman saya akan memimpin speaking berbeda. Ya, teman-teman, speakingnya itu kalau salah tepuk mantap, mantap. Sekali lagi, mantap. Berkali-kali, mantap, mantap, mantap. Oke, silakan. 1, 2, 3. Tepuk mantap, mantap. Sekali lagi, mantap. Berkali-kali, mantap, mantap, mantap. Oke, makasih untuk speakingnya. Lanjut ke presentasi. Silakan. Di sini teman saya akan membaca pertanyaannya dan jawabannya akan dibacakan oleh Silakan dulu. Pertanyaan yang pertama, tentukan banyak titik pada pola Q1 sampai Q5. Jadi di sini jawaban kami adalah semua nopla itu di bilangan kiri itu berjumlah 9. Yang pertanyaan kedua, buatlah rumus umum N untuk menentukan pada titik pada pola KN. Rumus yang kami peroleh adalah 2 kali N kurang 1. Lanjut. Nomor C, tentukan pada titik pada pola K15. Jadi kami sudah menghitung untuk sampai ke pola 15 dan kami mendapat hasilnya 29. 29 itu didapat dari mana? Rumusnya 2 kali 15. 2 kali 15. Berarti AN kali A kali N kurang 1 rumusnya. Berarti 2 kali 15 kurang 1. Terima kasih kelompok 2. Silakan duduk kembali. Selanjutnya dengan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Halo, semua tenang dulu, perhatikan kelompok 3. Presentasi. Silakan Kakak Cisa. Shalom, selamat siang untuk kita sekalian. Ini saya mewakili teman-teman saya. Saya bernama Dewi Naya Bujoha, biasa disapa. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, sebuah panggung pertunjukan memiliki sejumlah kursi. Barisan pertama memiliki 8 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 16 kursi, baris keempat 20 kursi. Tentukan banyak kursi pada baris ke-10. Jadi, pada baris ke-10 banyak kursi ada 48. Hasilnya 8 ditambah 12, 12 ditambah 8 ditambah 4 hasilnya 12, 12 ditambah 4 hasilnya 16, 16 ditambah 4 hasilnya 20, dan seterusnya sampai ke kursi baris ke-10. Soal nomor 2, buatlah rumus umum pada kursi pada baris KN. Di sini ada 8
12, 16, 20. U pertama ada 8 sama 8 sama dengan 4 kali 1 tambah 1. U2 12 sama dengan 4 kali 2 tambah 1. U3 16, 4 kali 3 tambah 1. U4 20, 4 kali 4 tambah 1. Dan seterusnya. Diperoleh UN tambah sama dengan 4N tambah 1. UN sama dengan 4N tambah 1 memperoleh U10, 4 kali 10 tambah 1 hasilnya 41. U25, 4 kali 25 tambah 1 hasilnya 101. Pada soal yang ketiga, jika gedung memiliki 30 baris, berapa jumlah seluruh kursinya? Jadi seluruh kursinya ada 120 kursi. Soal kedua, diberikan barisan 2, 7, 14, 23, 3, dan 34. Yang soal pertama, tentukan beda tiap suku. Ada barisan 2, 7, 14, 23, dan 34. Jadi suku pertama itu ada 2, 7, 14, 23, dan 34 itu adalah barisan asli. Yang tingkat pertama ada 5, 7, 9, dan 11 itu merupakan tingkat pertama. Tingkat kedua ada 2. Soal kedua, buatlah rumus umum UN dari barisan tersebut. Jadi rumus tersebut adalah UN sama dengan 1/2 N pangkat 2 tambah 1/2 N. Soal ketiga, tentukan U ke 50. U ke 50 kami mendapatkan hasil 2492. 50 itu didapat dari Kelas kelompok 3 untuk presentasinya. Nah, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kalian pelajari dalam kelompok. Silakan. Setiap pola bilangan punya aturan tertentu seperti bertambah atau berkurang. Dengan cara yang sama, dengan menemukan aturan yang kita bisa menentukan berikutnya. Dengan keren itu ya. Terima kasih Bu Bala. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk tadi dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah memberikan kesimpulan dari setiap materi yang dikerjakan dalam kelompok. Oke, kita akan membuat kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya, yang kalian tahu apa itu pola bilangan? Bilangan yang Jadi pola bilangan adalah bilangan yang tersusun dengan aturan tertentu dan mempunyai pola sehingga dapat ditentukan cara untuk menentukan suku berikutnya. Sama seperti persepsi yang Ibu sudah sampaikan di awal bahwa jikalau ada 3 meja di barisan pertama, di meja kedua juga tersusun 3 meja yang sama menjadi 6 meja. Di barisan ketiga juga tersusun 3 meja yang sama, berarti menjadi 9 meja. Berarti itu disebut pola bilangan yang polanya sama sehingga dapat ditentukan pola berikutnya. Atau pola bilangan persegi dan persegi panjang juga persegi 3 dengan masing-masing yang sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya, seperti pada alat peraga yang ada pada media yang ada di samping kanan kita sudah sama-sama pelajari dan sudah kenali bentuk-bentuk pola bilangan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini Ibu mau mengingatkan kalian kembali tentang pola bilangan pada segi 3 itu dimulai dari pola 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Dari materi ini kalian bisa kembali mengingatkan bahwa aturan dalam pola segi 3 itu sukunya selalu
menggunakan rumus 1 dikali 1 tambah 1 bagi 2, atau suku ke n-nya itu adalah n kali n tambah 2 per 2. Itu untuk persegi pada bilangan segi 3. Sementara pada pola persegi panjang ini kita sama-sama melihat dimulai dengan pola 2 ya, 2 nokta, dilanjutkan dengan 6 nokta, dilanjutnya dengan 12 nokta dan 20 nokta. Ya. Dari persamaan ini kita bisa memahami bahwa rumusnya adalah 1 kali 2 tambah 1. Pada pola kedua menjadi 2 kali 2 tambah 1. Pola ketiga berarti 3 kali 2 tambah 1. Dan rumus ke n-nya n tambah 2 kali n atau n kuadrat tambah n. Nah, dari penjelasan ini dan dari materi yang sudah kita pelajari tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ketika pola bilangan dari persegi panjang, persegi dan segitiga dinamakan berdasarkan bentuk susunan benda yang tampak pada gambar, baik itu persegi panjang dan segitiga yang mempunyai aturan tertentu sehingga dapat ditentukan rumus umum untuk menentukan suku beriman. Oke, demikian kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Kita akan sama-sama merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pertanyaan dari Ibu untuk kita semua, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Anda sudah paham dari penjelasan dan pembelajaran hari ini? Sudah paham dari kelompoknya masing-masing dalam mengerjakan setiap soal yang ada? Sudah. Sekarang Ibu minta kalian untuk merefleksikan di kertas kalian masing-masing, menulis apa hal-hal yang didapat dari materi hari ini dan apa hal-hal yang perlu diperbaiki. Atau sebelum menulis mungkin kalian bisa menjelaskan apa hal yang diperbaiki dari pembelajaran hari ini. Ibu minta satu orang bisa sampaikan. Bisa? Bisa? Oke, silakan Kak Adisa. Mungkin di kata tadi saat berdiskusi kami berbeda, mungkin ada yang tidak lebih soal tidak mencermati soal yang baik. Jadi Oke, terima kasih Kak Adisa. Kita diingatkan untuk sama-sama memperhatikan rumus sehingga tidak salah menentukan rumus, memperhatikan alur pembelajaran sehingga pembelajarannya itu tersusun rapi. Oke. Pembelajaran kita sampai di sini. Untuk melanjutkan pada materi selanjutnya itu kasih PR ya. Tolong dicatat PR-nya. Ibu kasih kesempatan 1 menit untuk mencatat. Ya, buatlah rumus umum UN untuk menentukan banyak titik pada pola bilangan G. Yang kedua, tentukan banyak titik pada pola ke-20 dari persamaan 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Bisa? Dan yang terakhir, sudah dicatat? Sudah. Kemudian nomor 3 ini. Memang sudah ya? Sudah. Oke, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa berikut. Teman-teman, mari kita berduduk yang tenang. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini.
PR di rumah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Siap. Jangan lupa terima kasih. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa. Sama-sama selamat duduk kembali. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.